Halo semua, selamat datang lagi dalam materi kecerdasan buatan. Video kali ini merupakan seri ketiga dari materi kecerdasan buatan. Pada materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai definisi dan sejarah AI. Kemudian kita sudah masuk pada materi masalah ruang keadaan dan pencarian pada materi sebelumnya, dan pada pembahasan kali ini kita masih di bagian masalah ruang keadaan dan pencarian. Nah, waktu video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu masalah dan bagaimana kita membuat atau merumuskan masalah itu menjadi ruang keadaan. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemecahan masalah, yaitu teknik pemecahan masalah dengan cara atau dengan metode searching. Nah, masih ingat ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita membangun sistem atau ketika kita membangun sistem cerdas. Yang pertama yaitu kita mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup deskripsi masalah yang baik. Nah, itu kita sudah bahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai poin yang kedua ini. Kemudian nanti ke depannya kita akan membahas mengenai poin yang ketiga dan poin yang keempat. Nah, bagaimana kita mencari teknik penyelesaian masalah yang sesuai? Nah, ada beberapa teknik penyelesaian masalah. Di antaranya ada teknik searching. Yang pertama itu searching, pencarian. Kemudian yang kedua adalah reasoning atau penalaran. Kemudian yang ketiga yaitu teknik planning atau teknik yang memecah masalah-masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, kemudian diselesaikan satu persatu sub masalah itu. Kemudian solusi-solusi yang dihasilkan itu kita akan buat dalam satu solusi yang lengkap. Kemudian yang keempat yaitu teknik learning atau program komputer yang secara otomatis sanggup belajar untuk menciptakan atau meningkatkan performance-nya melalui pengalaman-pengalaman atau masalah-masalah sebelumnya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan machine learning. Nah, kita masuk pada teknik yang pertama, yaitu teknik searching. Nah, teknik searching ini dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama, blind search atau pencarian buta. Kemudian yang kedua, pencarian terbimbing atau heuristic search. Nah, apa itu blind search atau pencarian buta itu? Nah, ciri-cirinya yaitu teknik ini tidak memberikan informasi awal ketika digunakan dalam proses pencarian. Sedangkan yang pencarian terbimbing atau heuristic search itu akan adanya atau pada awal proses pencarian dilakukan itu sistem sudah memberikan informasi awal. Nah, nanti kita akan lihat ketika kita masuk dalam bahasan-bahasan, kita akan lihat seperti apa ini pencarian buta atau blind search dan pencarian terbimbing atau heuristic search. Nanti kita bisa bedakan ketika kita sudah mempelajari atau kita sudah menyimak mengenai penjelasan dua kelompok besar teknik pencarian ini. Nah, untuk mengukur performa metode searching atau pencarian ada 4 kriteria yang dapat dilihat. Ini menurut Russell dan Norvig tahun 1995 dalam buku Artificial Intelligence. Nah, yang pertama itu kriteria completeness.
Apakah metode tersebut menjamin adanya solusi atau dengan kata lain, jika solusinya ada, apakah metode ini menjamin akan ditemukan solusi tersebut. Kemudian yang kedua itu time complexity. Berapa lama waktu yang diberikan untuk menemukan solusi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, space complexity. Memori yang dibutuhkan untuk menemukan solusi tersebut, berapa banyak atau berapa besar memori yang diperlukan. Kemudian optimality. Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Jadi jika ada beberapa solusi, apakah metode pencarian yang kita pakai ini akan menjamin menemukan solusi terbaik. Nah, itu 4 kriteria yang bisa mengukur performa dari metode pencarian. Kemudian, kita masuk dalam pencarian buta atau blind search. Kan tadi ada 2 kelompok besar. Yang pertama pencarian buta dan yang kedua pencarian terbimbing. Nah, pencarian buta ini atau blind search, teknik yang pertama adalah pencarian melebar pertama atau disebut breadth first search atau bisa disingkat BFS. Jadi ke depannya nanti ada istilah-istilah atau singkatan hanya disebut BFS. Nah, pada teknik ini semua node pada level N, maksudnya ini level N ini kan dalam pohon keputusan itu ditetapkan level. Level N ini itu level 1, level 2, level 3. Jadi ketika kita kerja dalam level 1, itu berarti N sama dengan 1. Ketika kita kerja dalam level 2, berarti N sama dengan N atau N sama dengan 2 atau N tambah 1 dan seterusnya. Nah, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N tambah 1. Jadi dengan kata lain, ini penjelasannya. Misalkan N sama dengan 1. Jadi di level 1 itu, ini kan S ini level 0, node akar. Kemudian di N sama dengan 1, berarti di level 1, dia akan mengunjungi seluruh node yang ada. Berarti node A dan node B sebelum dia beranjak ke N sama dengan 2. Jadi bisa dilihat di sini, ada arah panah. Nanti dia harus mengerjakan yang semua ada di level 1 dulu, baru dia melangkah ke level 2. Itu juga dengan ketika dia mau melangkah ke level 3. Dia harus selesaikan dulu di level 2, seluruh yang di level 2, baru dia bisa ke level 3. Nah, pencarian dimulai dari node akar, terus ke level 1, dari kiri ke kanan. Kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan, hingga solusi ditemukan. Jadi seandainya ini seperti digambar, ini kita start, kemudian solusinya ada di G atau goal. Nah, bagaimana caranya kita capai? Kalau kita lihat digambarkan, seharusnya hanya S ke B ke E ke G. Tapi bagaimana itu sistem komputer itu mau cari dari dia bisa melangkah dari S ke B ke E ke G? Caranya seperti ini. Pertama, dia melangkah dulu ke node level 1 dari kiri ke kanan. Jadi A dulu karena A ini di kiri. Kemudian dia ke B. Kemudian dia melangkah lagi ke C. Dia nak ke B, maksudnya dia nak ke E. Setelah dari B dia nak ke E. Walaupun E ini adalah anak langsung dari B. Tapi dia harus ke C dulu karena C ini merupakan node paling kiri. Oke, bisa jelas? Nah, lanjut. Langkah-langkah algoritma BFS atau breadth first searching. Pertama, masukkan node akar ke dalam queue. Nah, nantinya ada yang istilah disebut queue. Ya, saya harap semuanya sudah mengerti mengenai ini queue yang dibahas dalam materi atau mata kuliah struktur data. Nah,
di struktur data itu bahas mengenai queue atau stack. Mudah-mudahan semua sudah mengerti. Ini queue ini adalah antrian, yaitu prosesnya seperti antrian di dunia nyata. Jadi siapa yang datang pertama, dia yang dilayani, kan seperti itu kalau antrian. Jadi siapa yang datang pertama, dia yang dilayani. Beda dengan stack. Kalau stack itu tumpukan, bukan antrian. Kalau stack itu tumpukan. Seandainya kita memasukkan suatu barang dalam satu wadah, misalnya karung, nantinya ketika kita tumpuk itu barang itu dalam karung, nantinya yang akan keluar pertama ketika kita masuk barang ada, misalnya ada buku, ada buku, ada 10, misalnya 10, ada 10 buku. Kemudian kita masukkan buku ini pakai nomor 1 sampai 10. Ketika kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, ketika kita mau mengeluarkan, tentunya yang keluar pertama itu harus buku yang nomor 10, itu stack. Jadi kalau stack, yang akhir masuk itu yang akan keluar pertama. Itu kalau stack. Bedanya dengan queue, kalau queue apa yang masuk pertama itu yang akan keluar pertama. Makin akhir dia masuk, makin akhir dia keluar. Itu queue. Beda dengan stack. Kalau stack, yang masuk pertama, yang masuk terakhir itu yang akan keluar pertama. Jadi ini biasa kalau queue ini disebut dengan first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Kalau stack disebut dengan last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ini queue. Jadi ini BFS ini menggunakan queue. Nah, pertama itu masukkan not akar ke dalam queue. Kemudian, ambil not dari awal queue, lalu cek apakah not merupakan solusi. Langkah ketiga, jika not bukan merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Maaf, jika not merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Kemudian langkah keempat, jika not bukan solusi, ini maksudnya not ini yang titik-titik ini. Dia akan berhubungan dengan penjelasan kita pada materi sebelumnya. Jadi ini simak dulu ini penjelasan mengenai bagaimana langkah-langkah dalam teknik atau algoritma BFS. Jika not merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Langkah keempat, jika not bukan solusi, masukkan seluruh not anak ke dalam queue. Langkah kelima, jika queue kosong dan setiap not sudah dicek, pencarian selesai. Langkah keenam, jika queue tidak kosong, ulangi pencarian mulai dari poin 2. Jadi kembali lagi ke ambil not dari awal queue, lalu cek apakah not merupakan solusi, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat ini teorinya, nanti kita akan lihat ketika penjelasannya langsung ke masalah atau ke contoh kasus. Nah, keuntungan dari ini metode BFS ini tidak akan menemui jalan buntu, menjamin ditemukannya solusi. Jadi solusi pasti ditemukan kalau memang solusi itu ada. Dan solusi yang ditemukan pasti paling baik. Keuntungan yang kedua, jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Jadi kalau solusinya cuma satu, pasti akan ditemukan dengan ini metode. Bagaimana jika solusinya lebih dari satu? Maka solusi minimum akan ditemukan atau solusi terbaik akan ditemukan. Kesimpulan, komplit dan optimal. Jadi lengkap dan optimal. Maksudnya pasti ditemukan. Optimalnya ketika kita menemukan solusi terbaik. Kelemahan, membutuhkan memori yang banyak karena harus menyimpan semua simpul yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan agar BFS dapat melakukan penelusuran simpul-simpul sampai di level bawah. Nah, ini
Ini kalau digambar sini simpulnya cuman berapa ini? 1, 2, 3, notnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 not. Bagaimana kalau contoh masalah itu ada 10.000 not misalnya? Nah, ketika kalau sebanyak itu, maka dengan menggunakan ini BFS ini, dia akan cari satu persatu, satu, sampai semua not dijalankan. Nah, itu ketika dia melakukan hal tersebut, proses tersebut, memori komputer akan sangat banyak digunakan. Karena dia akan mencoba satu persatu seluruh not yang ada. Itu menjadi kelemahan dari ini metode BFS. Tapi walaupun banyak, walaupun satu persatu, walaupun memori yang digunakan itu banyak, tapi pasti seperti di keuntungan yang disebutkan, tapi pasti solusinya akan ditemukan kalau memang solusi itu ada. Dan dia akan menemukan solusi terbaik. Tapi itu kelemahannya yang ini, yaitu memori yang digunakan itu banyak. Dan tentunya kelemahan yang berikutnya membutuhkan waktu yang lama, karena memang semua not dia coba dulu satu persatu. Itu keuntungan dan kelemahan. Jadi seluruh algoritma dari teknik-teknik yang ada mempunyai keuntungan dan kelemahan tersendiri. Nah, contohnya seperti ini. Implementasikan algoritma BFS untuk mencari solusi dari not awal. Not awal ini start atau S sampai ke not G atau goal. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Iterasi pertama atau perulangan pertama. Nah, dia kalau ada 10.000, bayangkan itu iterasi akan terjadi seberapa banyak. Iterasi yang pertama, masukkan not S ke Q. Q ini yang biru ini. Misalkan kita andaikan Q ini seperti ini. Jadi pertama kita masukkan S. Q ini masuk dari pintu kiri, keluar lewat pintu kanan. Jadi masuknya dari kiri sini, keluarnya dari kanan sini. Jadi masukkan S pertama. S masuk. Representasi ruang keadaannya seperti ini gambarnya. S masuk, not S. Oke. Keluarkan S dari Q dan cek apakah S adalah goal. Ketika S keluar dari Q, berarti Q-nya jadi kosong. S-nya keluar, Q-nya jadi kosong. Ketika S keluar, kita cek apakah S itu adalah goal. Yang kita mau carikan goal itu G. Kita mau cari yang G. Kita cek apakah S adalah goal. Ketika not Q-nya kosong, kita cek. Ternyata S ini bukan goal, ya kan? Goal itu yang G. Sehingga kita panggil itu not anak dari S. Kita cek apakah S ini mempunyai not anak. Dan not anaknya kita masukkan ke Q. Ini ingat, ini masih di iterasi pertama. Ini lanjutan yang page slide sebelumnya. Masukkan ke Q not anaknya. Dari kiri ke kanan. Jadi yang pertama masuk itu A, karena A itu ada di kiri. Dia masuk di kiri, nanti keluar di kanan. Pertama masuk A, kemudian B. Jangan salah ya. Jangan salah, jangan terkecoh. Ini kan digambar ada A di kiri, B di kanan. Tapi ketika di Q, A-nya jadi di kanan karena A lebih dulu masuk daripada B. Representasi ruang keadaannya seperti ini. S kita sudah run, kita sudah proses, ternyata bukan goal. Panggil not anak A dan B. Kemudian, iterasi kedua. Keluarkan A dari Q dan cek apakah A adalah goal. Sekarang kita mau run itu yang A, yang urutan pertama di Q. Q, ingat, masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kanan. Kita keluarkan A. Kemudian kita cek apakah A itu adalah goal. Ternyata A bukan goal. Kita panggil, karena A bukan goal, kita panggil not anak dari A. A punya not anak C dan D, masukkan ke Q. Ingat, di Q itu masih ada B. Ketika C dan D masuk ke Q dari kiri, C di kiri berarti yang pertama, D yang kedua. Ketika C dan D masuk di Q, ingat di Q itu masih ada B. Jadinya di Q itu ada B, ada C, ada D. Representasi ruang keadaannya dalam pohon keputusan seperti digambar.
Jadi S sudah yang pertama kita pakai. Kemudian A, ketika kita proses A ini ternyata bukan goal, dihapus sebenarnya ini maksudnya dihapus atau diarsir. Kemudian dipanggil C dan D. Ingat, B ini belum kita run, tapi kita sudah panggil C dan D. Iterasi ketiga, keluarkan B. Ingat kan B yang pertama di Q yang saat ini ada, itu B yang pertama. Keluarkan B dari Q dan cek apakah B adalah goal. Akhirnya di Q itu B sudah hilang, keluar di kanan. Ternyata B bukan goal. Kita cek apakah B punya not anak atau tidak. B punya not anak, E dan F. Masukkan ke Q. E dan F itu masukkan ke Q. Ingat, di Q masih ada C dan D. Ketika E dan F masuk, akhirnya di Q itu jadinya ada C, D, E, dan F. Representasi ruang keadaannya seperti di gambar. Jadinya tinggal C, D, E, dan F. Kemudian iterasi keempat, keluarkan C dari Q dan cek apakah C adalah goal. Jadinya di Q tinggal F, E, D. Setelah dicek ternyata C bukan goal. Akhirnya kita panggil lagi apakah C punya not anak. Setelah dicek ternyata C tidak punya not anak. Jadi tidak ada yang dimasukkan ke Q. Jadinya di Q tetap D, E, F. Masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kanan. Representasi ruang keadaannya seperti di gambar. C kita sudah proses. Berikutnya, iterasi keempat. Dari sini kita bisa melihat iterasi yang berikutnya. Iterasi keempat kita akan proses yang not mana? D kan? Ya, kita lihat. Iterasi yang kelima, keluarkan D dari Q dan cek apakah D adalah goal. Tadi ada F, D, E, F. Sekarang D keluar karena dia yang pertama di kanan. Ternyata D bukan goal. Cek lagi apakah D punya not anak atau tidak. Jadi tidak ada yang dimasukkan ke Q karena D tidak punya not anak. Q tinggal E dan F. Representasi ruang keadaan, karena tidak ada punya anak di sini, D tidak punya not anak, akhirnya tidak ada yang dimasukkan ke Q. Jadinya di Q tetap E dan F. Representasi ruang keadaannya seperti di gambar. Berikutnya yang kita akan proses di iterasi berikutnya adalah not E. Keluarkan not E dari Q dan cek apakah E adalah goal. Q masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kanan. E keluar, tinggal F. Ternyata E bukan goal, tapi kita cek apakah E punya not anak. Ternyata ada not anaknya H dan G. Masukkan ke Q. Q masuk dari pintu kiri, keluar dari pintu kanan. Jadinya di Q ada F, H, G. Representasi ruang keadaannya seperti ini. E sudah diproses, tinggal F, H, dan G. H dan G ini anak dari not E. Selanjutnya di iterasi berikutnya kita akan proses yang F. Keluarkan F dari Q dan cek apakah F adalah goal. Ternyata bukan. Di Q tinggal H dan G karena F sudah keluar. Ternyata F bukan goal. Kita cek lagi, F ternyata tidak punya not anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke Q. Kemudian di Q, karena tidak ada F, tidak ada anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke Q. Jadinya di Q tetap H dan G. Representasi ruang keadaan seperti ini, H dan G. Jadi iterasi berikutnya kita akan proses yang H. Keluarkan H dari Q. Jadinya tinggal G. Kita cek apakah H ini goal atau bukan. Ternyata H bukan goal. H tidak punya anak, jadi tidak ada yang dimasukkan ke Q. Jadinya di Q tetap tinggal G. Representasi ruang keadaan seperti di gambar. Tinggal G. Jadi iterasi berikutnya kita akan proses not yang G. Keluarkan G dari Q dan cek apakah G adalah goal. Jadinya di Q ada G. Ternyata G adalah goal. Ketika dikeluarkan, ini Q seharusnya kosong. Ternyata G adalah goal. Ketika kita temukan itu solusi,
pencarian dihentikan. Nah, solusinya G anaknya dari E dan E anaknya dari B, seperti di pohon keputusan ini. G anaknya E anaknya B, B anaknya S. Karena S adalah not akar, maka pencarian solusi dihentikan dan diperoleh solusi S ke B, ke E, ke G. Ini solusinya. Nantinya masalah yang seperti tadi, solusinya seperti ini ketika kita menggunakan pencarian buta yang BFS, Breadth First Search. Nah, masih ingat bagaimana masih ingat dengan ini water glass, yang waktu water glass atau yang video sebelumnya kita bahas itu disebutkan ember. Nah, ini ketika kita menggunakan ini BFS dalam masalah ini, dalam kasus water glass ini atau yang ember yang lalu kita bahas waktu di materi sebelumnya, di video sebelumnya, misalkan diketahui. Nah, ini kita tetapkan ruang keadaan. Ruang keadaannya ini. Keadaan awal itu 0 dan 0. Nah, jadi di sini kasusnya ada dua ember A dan ember B. Ember A itu kapasitas 4 galon, ember B itu kapasitas 3 galon. Nah, bagaimana kita akan buat? Kita akan proses ini air sehingga di ember A ini berisi 1 galon dan di ember B ini berisi 0 galon atau kosong. Nah, jadi ini kondisi yang diharapkan ini. Tujuannya goal, ember A itu 1 galon, ember B itu 0. Ketika kita merepresentasikan ruang keadaan, ini yang menjadi representasi dari ruang keadaan. Kodenya atau ditulis seperti ini. Keadaan awal 0 dan 0, tujuan 1 dan 0. Kemudian ini gambarnya. Kalau di contoh sebelumnya atau di video sebelumnya, di kasus sebelumnya, yang kita akan cari itu ember A itu berisi 2 galon, ya kan? Dengan ember B terserah apakah dia 1 galon, atau dia 2 galon atau dia 3 galon. Yang penting ember A ini berisi 2 galon. Tapi untuk contoh kali ini kita akan membahas untuk menjadikan ember A itu berisi 1 galon dan ember B ini berisi 0 galon. Oke, ini kita sudah representasi ruang keadaan. Nah, kemudian setelah kita representasi ruang keadaan, kita tetapkan, ini kan kita sudah representasikan ruang keadaan awal dan tujuan atau goal. Setelah itu, kita tetapkan aturan-aturan. Aturan yang pertama, isi penuh ember kapasitas 4 galon. Jadi ember A ini kita isi penuh, itu aturan pertama. Aturan yang kedua, kita isi penuh ember B. Kemudian aturan yang ketiga, kosongkan ember A. Aturan yang keempat, kosongkan ember B. Kemudian yang kelima, tuangkan sebagian isi ember kapasitas 3 galon ke ember B. Maksudnya ember berkapasitas 3 galon, ember B itu ke ember berkapasitas 4 galon atau ember A. Jadi tuang sebagian dari ember B ke ember A hingga ember A penuh atau hingga ember berkapasitas 4 galon penuh. Itu aturan yang kelima. Aturan yang keenam, tuangkan sebagian isi ember A ke ember B hingga ember B penuh. Itu ya. Jadi tuang sebagian isi ember berkapasitas 4 galon ke ember berkapasitas 3 galon hingga ember berkapasitas 3 galon penuh. Aturan yang ketujuh, tuangkan seluruh isi ember berkapasitas 4 galon atau ember A ke ember berkapasitas 3 galon atau ember B. Seluruh isi dituangkan. Kemudian aturan yang ke-8, tuangkan seluruh isi ember berkapasitas 3 galon ke ember berkapasitas 4 galon. Nah, ini kita akan
menggunakan metode atau algoritma BFS dalam masalah water glass ini, yang masalah lalu kita bahas di video sebelumnya. Nah, setelah kita tetapkan atau representasikan ruang keadaan, yang kedua, selanjutnya kita tetapkan aturan-aturan. Nah, ingat ya, ini aturan-aturan ini diingat ketika kita melakukan iterasi-iterasi. Iterasi yang pertama, keadaan awal. Q ini nantinya di Q jadinya ini kan keadaan awal. Not awal ini not akar. Jadinya yang iterasi yang pertama kita masukkan not akar ini ke dalam Q. Jadi di sini kita buat Q, kita juga buat ketika di dalam kasus kita buat ada ruang close atau ada tempat penyimpanan close. Nah, nanti di close ini berisi seluruh node yang sudah kita jalankan, kita masukkan ke close supaya tidak terjadi perulangan. Tidak terjadi perulangan node. Nantinya ketika dia di node Anda, nantinya bisa terjadi perulangan. Jadi bisa jadi di bawah ini 4,0 ini dia panggil lagi yang node 0,0 ketika kita menetapkan ini kan 4,0. Ketika kita menetapkan aturan kosongkan ember A, dia akan panggil itu node 0,0. Nah, untuk itu kita perlu tetapkan ini close. Jadi ketika close masuk 0,0 di close, dia mau panggil ini 0,0 di bawah ini menjadi anak dari 4,0 ini, dia tidak bisa karena sudah ada keadaannya sudah ada di close. Nah, itu fungsinya close. Nanti kita lihat lebih jauh itu ketika iterasi-iterasi dilakukan. Nah, kita buat Q dan kita buat close. Pertama, Q itu berisi 0,0. Iterasi pertama, ambil keadaan sekarang 0,0. Kita cek, ternyata 0,0 bukan 0. Bukan goal. Goalnya kan yang ini, yang pertama. Goalnya yang ini. Ingat ya, goalnya yang 1,0. Sampai ditemukan ini node 1,0. Ambil keadaan sekarang, maaf ini ada typing error, ini sebenarnya sekarang, enggak ditaruh ini, G-nya enggak ketaruh. Ambil keadaan sekarang 0,0, kita cek, ternyata bukan goal, masukkan ke close atau keluar dari Q, masuk ke close, maka di Q jadi kosong, awalnya kan di Q ada 0,0, akhirnya di Q jadi kosong, di close ada 0,0, kemudian terapkan aturan 1 sampai 8. Ini kita mau caranya kita panggil node anak dari 0,0 ini. Kita terapkan aturan 1 sampai 8 yang memenuhi syarat hanya aturan 1 dan 2. Kita lihat. Ini aturan 1 sampai 8. Yang memenuhi syarat hanya aturan 1 dan 2. Kita bahas ya. Aturan 1, isi penuh ember berkapasitas 4 galon. Bisa ini? Aturan 1 ini bisa ketika ember A keadaannya 0 atau kosong, ember B keadaannya kosong, bisa kita jalankan ini. Aturan pertama, isi penuh ember berkapasitas 4 galon. Bisa kan? Jadi ini maksudnya isi penuh ember A. Bisa. Karena keadaan awalnya ember A kosong. Oke, keadaan 1 boleh. Oke. Kemudian, aturan yang kedua, isi penuh ember berkapasitas 3 galon. Apakah bisa kita isi penuh ini ember B yang awalnya kosong? Bisa penuh, bisa isi penuh? Bisa. Jadi yang bisa berlaku itu aturan pertama dan aturan kedua. Kita cek apakah kenapa aturan ketiga tidak digunakan. Kita cek. Kosongkan ember kapasitas 4 galon atau ember A. Bisa ini ember A dikosongkan? Keadaan awalnya kan ember A ini memang kosong. Jadi ini aturan ketiga tidak bisa dilakukan. Oke, makanya aturan yang ketiga tidak bisa digunakan. Aturan yang keempat, kosongkan ember berkapasitas 3 galon atau ember B. Bisa? Tidak bisa kan? Karena memang ember B itu kosong. Jadi ngapain lagi kita mau kosongkan? Jadi aturan 4 tidak bisa lagi dilakukan. Aturan yang kelima,
tuangkan sebagian isi ember berkapasitas 3 galon atau tuangkan isi ember B ke ember A hingga ember A penuh. Bisa ini aturan yang kelima, mau menuangkan sebagian isi ember B, bisa tuangkan, padahal ini ember B kosong. Apa yang mau dituangkan kalau ember B kosong? Makanya aturan kelima tidak digunakan. Jadi ketika kita panggil ini aturan-aturan ini, kita cek apakah aturan itu bisa dilakukan atau tidak. Aturan yang keenam, tuangkan sebagian isi ember A ke ember B. Bisa, ember A ini kosong. Jadi aturan keenam tidak bisa dilakukan karena ember A memang kosong. Apa yang mau dituangkan ke ember B kalau ember A itu kosong? Jadi tidak bisa dilakukan. Aturan ketujuh, tuangkan seluruh isi ember berkapasitas 4 galon. Tuangkan seluruh isi ember A ke ember B. Ini juga tidak bisa dilakukan karena mau menuangkan seluruh isi ember A, padahal ember A memang tidak ada isi. Jadi aturan ke-7 tidak bisa. Aturan ke-8 juga sama. Tuangkan seluruh isi ember B ke ember A. Ini juga tidak bisa dilakukan karena ember B memang tidak ada isinya. Jadi dari 8 aturan ini yang bisa digunakan hanya aturan 1 dan aturan 2. Sedangkan aturan yang lain tidak bisa digunakan. Makanya yang diterapkan yang memenuhi syarat hanya aturan 1 dan 2. Sehingga ketika kita menerapkan aturan pertama, keadaan sekarang kan 0,0. Ketika kita pakai aturan yang pertama, isi penuh ember A, sehingga menjadi 4,0. Karena ember A ini penuh, kapasitas 4 kan. Jadi 4,0. Kemudian aturan yang kedua, keadaan sekarang 0,0, ketika kita pakai aturan yang kedua menjadi 0,3 karena kita mengisi penuh ember B. Jadinya yang muncul jadi not 4,0 dan not 0,3. Sehingga 0,0 atau not akar ini punya anaknya yang ini 4,0 yang dari aturan pertama dan 0,3 dari aturan kedua. Masukkan ke Q. Jadinya di Q yang pertama masuk yang 4,0. Kemudian yang kedua masuk itu 0,3 dan di close yang sudah di close ini yang 0,0. Representasi ruang keadaan dalam bentuk pohon pelacakan yang ini, yang gambar di kanan ini. Jadinya 0,0 ini sudah di blok biru, berarti sudah ada di close, posisinya sudah di close. Kemudian not anaknya ada 4,0 yang belum diproses dan 0,3. Jadi ini not anak. Jadi gini cara menentukan not anak dari aturan-aturan yang ada. Oke, itu iterasi yang pertama. Iterasi yang kedua. Jadinya di Q ada 0,3 dan 4,0. Di close ada 0,0. Ambil keadaan sekarang 4,0 yang kita mau proses sekarang ini 4,0 ini. Jadinya karena dia yang pertama, maksudnya dia yang masuk pertama, dia yang paling kanan, nantinya dia yang akan keluar pertama. Ambil keadaan sekarang 4,0. Kita cek 4,0 adalah goal, bukan goal. Masukkan ke close, maka Q ini tinggal 0,3 dan di close sudah ada 2 not. Terapkan aturan 1 sampai 8 yang memenuhi syarat, nantinya hanya aturan kedua, aturan ketiga, dan keenam. Kita lihat 2, 3, 6. Ini sudah dapat ini aturannya. Seharusnya nanti kita tentukan ketika kita lihat aturan apa yang berlaku seharusnya. Aturan 1 tidak bisa karena keadaannya ember A sementara penuh. Jadi ketika kita mau isi penuh ember berkapasitas 4 galon tidak bisa. Jadi aturan pertama tidak bisa digunakan. Aturan yang kedua, isi penuh ember B, bisa. Aturan ketiga, kosongkan ember A, bisa karena ember A sudah ada isi 4 galon atau sudah penuh sebenarnya. Kalau kita pakai aturan yang ketiga ini, bisa. Aturan yang keempat, kosongkan ember B, tidak bisa karena ember B memang masih kosong. Aturan yang kelima, tuangkan isi ember B ke A, tidak bisa karena ember B tidak ada isi. Apa yang mau dituangkan? Aturan yang keenam, tuangkan sebagian isi ember B 4 galon, maksudnya ember A 4 galon ke ember B 3 galon. Bisa karena
ember B kosong dan ember A ada isinya. Tuangkan seluruh isi ember berkapasitas 4 galon. Aturan ke-7 tidak bisa. Aturan ke-7 tidak bisa karena kalau mau tuangkan seluruh isi yang ada di seluruh ember A ini 4 galon. Sedangkan yang ember B 3 galon, dia tidak bisa tampung, jadi tidak bisa dijalankan ini aturan ke-7. Aturan ke-8 juga tidak bisa karena ember B ini masih kosong. Nah, dari aturan yang ada, kita bisa menetapkan yang memenuhi syarat, yaitu aturan kedua, aturan ketiga, dan aturan ke-6. Ketika kita menggunakan aturan kedua, jadinya keadaan sekarang 4,0, kena aturan kedua menjadi 4,3. Karena aturan kedua itu tumpah penuh, isi penuh, ember berkapasitas 3 galon atau ember B. Jadinya 4, ember A penuh, ember B juga penuh, 4,3. Kemudian, aturan ketiga, kosongkan ember A. Keadaan sekarang 4,0, kena aturan 3 menjadi 0,0. Nah, nanti kita lihat kan sudah ada close 0,0. Nanti kita akan lihat prosesnya. Karena 0,0 sama dengan not sebelumnya, maka tidak dimasukkan dalam Q. Jadi ini ketika kita sudah jalankan aturan, nantinya hasilnya kita masukkan ke Q. Tapi ini dicek. Karena 0 sama dengan not sebelumnya atau sudah ada di close, maka tidak dimasukkan dalam Q. Kemudian, keadaan sekarang, aturan yang ke-6, keadaan sekarang 4,0. Karena aturan 6 menjadi 1,3. Ini aturan ke-6 ini. Aturan ke-6 ini tuangkan isi ember A sebagian ke ember B sehingga ember B penuh. Tuangkan sebagian, betul toh? Tuangkan sebagian berarti tidak seluruhnya dituangkan. Karena ember A berisi 4, ember B 3. Kalau dituangkan ember A ke ember 3 ember A hanya berkurang 3. Nah, ketika kena aturan 6 menjadi ember A tinggal 1 galon, ember B jadi 3 galon. Sehingga 4,0 punya anak 4,3 yang diambil dari aturan 2 ini dan 1,3 yang diambil dari aturan 6. Yang 0,0 ini tidak dijadikan anak lagi karena dia tidak masuk Q ini, 0,0. Nah, masukkan ke Q yang 4,3 dan 1,3. Masukkan ke Q, jadinya 1,3. Ingat, masih ada 0,3 kan di Q. Jadinya 4,3 masuk lebih dulu, kemudian 1,3. Representasi ruang keadaan seperti pohon pelacakan, dalam bentuk pohon pelacakan seperti di gambar. Jadi ini 0,0 sudah diblok, 4,0 juga ini sudah diblok karena sudah diproses. 0,3 masih belum. Dan kemudian 4,0 ini punya anak, ada 4,3 dan 1,3. Nah, iterasi berikutnya. Q ada 1,3, ada 4,3 dan 0,3. Kemudian di close ada 0,0 dan 4,0. Ambil keadaan sekarang yang paling pertama di Q ini 0,3. Kita cek, ternyata bukan goal. Masukkan ke close, maka di Q tinggal 1,3 dan 4,3. Di close tertambah lagi 0,0, 4,0 dan 0,3. Terapkan aturan 1-8 yang memenuhi syarat. Setelah kita terapkan 1-8, kita lihat aturan 1-8. Ternyata yang memenuhi syarat hanya aturan yang ke-1, yaitu isi penuh ember berkapasitas 4 galon, isi lagi penuh. Kemudian aturan yang keempat, kosongkan ember berkapasitas 3 galon, bisa itu. Dan aturan yang ke-8, tuangkan seluruh isi ember B ke ember A. Dan itu 3 bisa dijalankan, sehingga yang lain ketika kita analisa ternyata tidak bisa dijalankan, sehingga yang bisa dijalankan hanya aturan pertama, aturan 1, aturan 4, dan aturan 8. Nah, bagaimana itu aturan ini kena dalam keadaan yang dijalankan ini? Keadaan sekarang kita ambil 0,3. Kena aturan 1 menjadi, aturan 1 itu isi penuh ember A. Jadi 4, ember A penuh, dan ember 3 ini
masih ada isinya yang ini. Jadi 4,3. Karena 4,3 sama dengan node sebelumnya, node sebelumnya diceknya di close. Ada ndak ini 4,3 ini di close? Oh maaf, ceknya di Q dan di close, bukan cuma di close. Ceknya di Q dan di close. Cek, apakah ada ndak 4,3? Di Q ada 4,3. Sama dengan, sehingga itu dikategorikan sama dengan node sebelumnya. Maka tidak dimasukkan lagi di dalam Q. Itu aturan yang pertama. Aturan yang keempat, ketika kena ini keadaan sekarang 0,3, kena aturan 4 menjadi 0,0. Cek lagi. Karena 0 sama dengan node sebelumnya, ceknya di Q dan di close sudah ada 0,0, maka tidak dimasukkan dalam Q. Kemudian aturan yang ke-8, 0,3 menjadi, kena aturan 8 jadi 3,0, karena apa? Ditumpahkan ember B ke seluruhnya ditumpahkan ke ember A, sehingga jadi 3,0. Cek ini 3,0 ini ada di Q dan di close atau enggak. Setelah dicek ternyata tidak ada 3,0, sehingga 0,3 ini punya anak. Jadinya anaknya 3,0. 3,0 ini masukkan ke Q. Ingat di Q masih ada 4,3 dan 1,3. Tambah 3,0 lagi di antrian terakhir. Sehingga di close jadinya 0,0 tetap, 4,0 tetap, 0,3 tetap. Representasi ruang keadaan dalam pohon pelacakan seperti di gambar. 0,0 sudah diproses, 4,0 sudah, 0,3 sudah. Jadinya tinggal 4,3, 1,3, 3,0. Iterasi selanjutnya. Di Q ada 3,0, 1,3 dan 4,3. Di close ada 0,0, 4,0 dan 0,3. Ambil keadaan sekarang itu 4,3. Karena dia antrian yang pertama. Kita cek, ternyata 4,3 ini bukan goal. Masukkan ke close. Maka di Q tinggal 3,0 dan 1,3. Sedangkan di close ketambahan lagi 4,3. Terapkan aturan 1-8 yang memenuhi syarat hanya aturan 1-8 diterapkan yang memenuhi syarat ini. Hanya aturan 1 tidak memenuhi syarat. Aturan kedua tidak memenuhi syarat juga. Kemudian aturan yang ketiga 1-2 tidak memenuhi syarat. Aturan yang ketiga ini kosongkan ember berkapasitas 4 galon atau kosongkan ember A. Itu bisa. Kemudian aturan yang keempat kosongkan ember B. Itu bisa. Sedangkan aturan-aturan yang lain kita analisa tidak bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan hanya aturan 3 dan 4. Keadaan sekarang kita ambil 4,3. Kena aturan 3 menjadi kena aturan ketiga menjadi ini aturan 3 kosongkan ember A, jadinya jadi 0,3. Kita cek 0,3 ada ndak di Q dan di close atau sama dengan node sebelumnya atau tidak. Kita cek 0,3 ada di close, sudah dijalankan, maka tidak dimasukkan dalam Q. Kemudian aturan yang keempat kita ambil 4,3 kosongkan ember B jadi 4,0. Cek lagi kan ada ndak di Q dan di close. Ternyata sudah ada di close 4,0. Jadinya sudah sama dengan node sebelumnya, maka tidak dimasukkan dalam Q. Sehingga 4,3 ini tidak punya anak, maka Q-nya jadi 3,0 dan 1,3. Close-nya jadi di close yang awal. Q-nya jadi Q yang awal 3,0 dan 1,3. Close-nya jadi 0 sama seperti node yang awal. Karena tidak ada anak, tidak ketambahan node lagi di bawah 4,3. Representasi ruang keadaan seperti di gambar. Yang biru-biru ini kita sudah jalankan. Ini 4,3 yang terakhir. Nah, berarti yang berikut kita akan jalankan 1,3. Kita lihat di iterasi selanjutnya. Q-nya jadi 3,0 dan 1,3. Close-nya 00, 40, 03, dan 43. Keadaan sekarang itu ambil yang antrian terakhir 1,3. Kita cek lagi, ternyata bukan goal. Masukkan ke close. Jadi di close ketambahan 1,3. Sedangkan di Q keluar itu yang 1,3 itu keluar masuk di close. Maka terapkan aturan 1-8. 1-8 yang memenuhi syarat hanya aturan yang
yang memenuhi syarat itu aturan yang pertama, aturan ketiga, aturan yang keempat, dan aturan yang ke-8. 1, 3, 4, 8. Isi penuh ember A, kosongkan ember A, kosongkan ember B, dan tuangkan seluruh ember B ke ember A. Itu 1, 3, 4, dan 8. Sehingga ketika kita pakai aturan yang pertama, itu 1,3 kita tuang lagi ember A jadi penuh, jadi 4,3. Karena sama, kita cek 4,3 ini ada enggak di Q atau close. Sudah ada ternyata di close. Jadi ini 4,3 tidak ditambahkan lagi ke dalam Q. Kemudian aturan yang ketiga, kita coba 1,3 kena aturan ketiga menjadi 0,3. Kita cek lagi di Q dan di close, ada enggak 0,3. Ternyata sudah ada di close. Akhirnya di yang 0,3 ini tidak ditambahkan lagi di dalam Q. Kemudian aturan keempat, keadaannya 1,3 kena aturan 4 jadi 1,0. Kita cek 1,0 ada enggak di Q? Nggak ada. Di close kita cek ada enggak? Nggak ada. Ternyata yang 1,0 tidak ada, nanti ditambahkan di Q. Kemudian aturan berikutnya, aturan 8, 1,3 kena aturan 8, tuangkan isi ember A ke ember B, seluruh isi ember A ke ember B. Bisa enggak seluruh isi dituangkan? Di ember A hanya berisi 1, bisa enggak aturan ke-8, tuangkan seluruh ember B ke ember A. Ember B isi 3, mau tuangkan ke ember A, bisa enggak seluruh isi ember B yang 3 ini tuangkan? Bisa. Jadinya 4,0. Tapi cek lagi 4,0 ada enggak? Ternyata sudah ada di close. Akhirnya tidak ditambahkan di dalam Q. Sehingga ini 1,3 yang bisa ditambahkan ke Q hanya yang 1,0. Akhirnya 1,0 ini ditambahkan ke Q. Yang Q sebelumnya hanya ada 3,0 ini ditambahkan 1,0, akhirnya 3,0 bergeser dan tambah lagi 1,0. Kemudian di close keadaannya seperti ini. Ada 00, 40, 03, 43, dan 13. Representasi ruang keadaan dalam pohon pelacakan. Yang ini, yang terakhir kita sudah jalankan 1,3 sehingga sudah diblok jadi warna biru itu. Kemudian berikutnya yang kita akan proses node selanjutnya di iterasi berikutnya yaitu node 3,0, iterasi ke-6. Q-nya 1,0 ada dan 3, 0. Close 00, 40, 03, 43, 13. Ambil keadaan sekarang 3,0 karena dia yang di sebelah kanan, yang paling pertama, antrian pertama. Bukan goal, masukkan ke close, maka yang di Q tinggal 1,0 dan di close ketambahan lagi 3,0. Tetapkan aturan 1 sampai 8 yang bisa berlaku, yang bisa dilakukan hanya aturan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-7. Aturan yang pertama yaitu isi penuh ember kapasitas 4 galon. Keadaan sekarang 3,0 kena aturan yang pertama menjadi 4,0 isi penuh, kan baru 3. Ketika diisi penuh jadi 4, ember B tetap 0. Karena 4,0, cek lagi di Q dan close apakah sudah ada. Karena sudah ada, maka tidak dimasukkan dalam Q. Kemudian aturan yang kedua, ketika kita gunakan aturan yang kedua, kalian sekarang 3,0 menjadi 3,3 karena aturan kedua ini isi penuh ember B, jadinya ember A3, ember B3. Kita cek apakah ada di node sebelumnya. Ternyata tidak ada di Q dan tidak ada di close. Nantinya ini 3,3 masukkan di Q. Keadaan sekarang, ya aturan yang ketiga, keadaan sekarang 3,0 karena aturan 3 menjadi 0,0. Cek 0,0 sudah ada di sebelumnya, sudah ada di close. Ternyata sudah ada, kita cek ini, jadinya tidak dimasukkan dalam Q. Kemudian aturan yang ketujuh, keadaan sekarang 3,0 karena aturan 7 menjadi 0,3. Kita cek
di Q dan close, apakah sudah ada enggak? 0,3 sudah ada di close, jadinya 0,3 tidak ditambahkan dalam Q, sehingga 3,0 punya anak 3,3 karena ini tidak ada di Q sebelumnya, sehingga masukkan ke Q jadi 3,3 dan 1,0, sehingga ketika di close-nya tetap 0,0, 40, 03, 43, 13 dan 30. Ketika di poin pelacakan yang 30 terakhir ini kita blok dan kita tambahkan ada anaknya 3,3. Dan kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Iterasi ke-7. Q-nya ada 33 dan 10. Di close 00, 40, 03, 43, 13 dan 30. Ambil keadaan sekarang 10 yang paling kanan. Kita cek 10 ini ternyata dia adalah goal sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan pertama. Itu adalah goal. Masukkan ke close ketika kita dapat itu sebagai goal, kita masukkan ke close, maka di Q tinggal 3,3, 33, di close ketambahan lagi 1,0. Karena keadaan sekarang 1,0, karena keadaan sekarang yang 1,0 ini sama dengan goal, sama dengan tujuan yang ditetapkan, maka iterasi dihentikan. Jadi iterasi cuma sampai iterasi ke 7 karena goalnya atau solusinya sudah maksudnya tujuannya sudah ditemukan. Untuk mencari solusi, nah goal kan sudah ditemukan. Untuk mencari solusi, telusuri representasi ruang keadaan dari mulai goal sampai not akar, yaitu pelacakan solusi. 1,0 ini anak dari mana ini? Anak dari not mana ini? Anak dari 1,3 seperti di poin pelacakan. Kemudian 1,3 ini anak ketika ditelusuri sebelumnya anak dari 4,0. 4,0 ini anak dari 0,0 karena 0 ini karena 0 adalah not akar, maka pelacakan solusi dihentikan. Jadi cuma ada 1,0, 1,3, 4,0 dan 0,0. Solusinya yang ini. Yang di bawah. 1,0 dari ini anak. Dari pertama itu berarti 0,0 dari not akar, lanjut ke 4,0, lanjut ke 1,3 dan 1,0. Nah, begitulah cara bagaimana mesin atau komputer mau lacak menggunakan ini metode pencarian buta yang BFS, bagaimana algoritmanya seperti yang kita sudah bahas, yaitu dia akan cari satu persatu tiap node dari kiri ke kanan, dari level ke level, sehingga dia menemukan tujuan atau goal, sehingga dari ketika goal ditemukan dia akan tetapkan solusinya. Nah, ini bayangkan ini baru dari 2, 4, 6, 8. Berapa iterasi itu? 7 iterasi sehingga kita bisa menemukan goalnya. Bayangkan kalau node-nya ada 10.000, 20.000 dan seterusnya. Makanya kita harus menggunakan, makanya ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat berguna. Dengan adanya node yang sebanyak itu bisa diselesaikan oleh komputer. Kalau kita sebagai manusia pasti akan terjadi, bukan pasti, maksudnya kemungkinan besar akan terjadi kekeliruan ketika kita melakukan proses pencarian. Dan bagaimana itu proses pencarian, bagaimana itu pengetahuan kita yang kita tahu ini, yang dari iterasi ke iterasi, proses-prosesnya, aturan-aturannya, kita akan salin, kita akan transfer ke komputer. Makanya itu kita harus mengerti dulu ini teknik dan algoritma dari kecerdasan buatan ini, yang dalam hal ini adalah teknik pencarian buta, metode pencarian buta dengan teknik BFS atau algoritma BFS. Nah, itu algoritma BFS seperti yang kita sudah bahas saat ini. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk metode pencarian buta ini. Nanti dilanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.